Heb je nog een telefoontje gehad van de bondscoach van Indonesië? Ja, we hebben gewoon contact, zeg maar. En het is nog, ik heb de deur op een kier staan, dus ik sluit zeker nog niks uit. En het is gewoon even allemaal afwachten. Yes, alhamdulillah kabar gembira mantap tepat tadi malam. Pemain muda keturunan Depok Belanda keluarkan statement yang super duper bagus. Pemain berinisial MJ akhirnya mengaku sudah dihubungi PSSI sampai beri ungkapan jujur ke publik. Siapakah dia dan bagaimana kronologinya? Simak berikut ini. Hasil rapat dadakan AFC, FIFA, PSSI, dan Federasi Bahrain. AFC ngotot mau bantu timnas Bahrain. Langsung di skakmat FIFA tegas menolak dan tetap dukung laga tetap berlangsung di Jakarta. Presiden AFC dicopot dan dipecat oleh FIFA dengan tidak hormat. Jadi harapanku di hasil rapat terbatas. Di sisi lain ini kabar terbaru soal kasus tersebut. Simak baik-baik. Siap bangkit kembali. Jay Itzes bakar semangat siap tebus kekecewaan timnas Indonesia usai pertandingan melawan Bahrain dan Cina setelah hasil yang mengecewakan. Jay Itzes memimpin kebangkitan timnas. Bagaimana cara dia memotivasi rekan-rekannya menjelang laga melawan Jepang? Temukan inspirasinya di sini. Jay Itzes bakar semangat timnas Indonesia menuju pertandingan berikutnya. Kabar baik untuk sepak bola Indonesia. Menpora pastikan berkas naturalisasi Kevin Dix sudah diterima. Proses naturalisasi Kevin Dix semakin dekat. Apa yang diungkapkan Menpora tentang langkah selanjutnya? Simak detailnya di sini. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar gembira mantap tepat tadi malam. Pemain muda keturunan Depok Belanda keluarkan statement yang super duper bagus. Pemain berinisial MJ akhirnya mengaku sudah dihubungi PSSI sampai beri ungkapan jujur ke publik. Siapakah dia dan bagaimana kronologinya? Simak berikut ini. Di usianya yang baru 20 tahun, pemain keturunan Depok, Miliano Jonathans, sudah menjadi andalan bagi klub Belanda, Vitesse. Miliano mencetak 2 gol dalam laga tandang antara Vitesse dan Den Bosch, Sabtu 19 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan 4-2 dari pemuncak klasemen memang tak terlalu buruk bagi Vitesse yang saat ini berada di dasar klasemen Eerste Divisie. Miliano pun tak menampik adanya tawaran untuk mendapatkan paspor Indonesia demi membela timnas Indonesia. Saya membuka pintunya, saya belum menutup kemungkinan apapun, kata Miliano Jonathans, dikutip dari laman ESPN-NL. Sayangnya, ia memilih untuk menunda tawaran tersebut karena cedera yang dideritanya belum pulih sepenuhnya. Saya baru kembali dari cedera serius, pertama-tama saya ingin pulih sebaik mungkin, ujarnya. Sembari menanti kondisi fisiknya kembali pulih, Miliano tetap membuka pintu bagi PSSI untuk memproses naturalisasinya. Di akhir musim kita bisa melihat kemungkinan yang ada, tambahnya. Miliano Jonathans bukanlah nama baru yang dikaitkan dengan naturalisasi timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Depok ini sudah lama meramaikan rumor sebagai salah satu pemain keturunan yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Miliano Jonathans untuk menunda tawaran naturalisasi? Apakah kalian berharap ia segera bergabung dengan timnas Indonesia? Ayo, bagikan komentar kalian. Hasil rapat dadakan AFC, FIFA, PSSI, dan Federasi Bahrain. AFC ngotot mau bantu timnas Bahrain. Langsung di skakmat FIFA tegas menolak dan tetap dukung laga tetap berlangsung di Jakarta. Presiden AFC dicopot dan dipecat oleh FIFA dengan tidak hormat.
Jadi harapanku di hasil rapat terbatas. Di sisi lain ini kabar terbaru soal kasus tersebut. Simak baik-baik. Konfederasi Sepak Bola Asia telah menanggapi permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan venue laga melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC mengeluarkan pernyataan resmi dan menyatakan pemahaman terhadap kekhawatiran pihak Bahrain. AFC mengutuk segala ancaman kekerasan yang ditujukan kepada insan sepak bola. Konfederasi Sepak Bola Asia telah mengetahui kekhawatiran yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjelang pertandingan tandang AFC Asian Qualifiers Road to 26 Grup C melawan Indonesia yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025. Tulis rilis resmi AFC pada Jumat, 18 Oktober 2024 siang waktu Indonesia Barat. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar. Sembari mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring, AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia, lanjut AFC. Mereka juga berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan. Mari kita nantikan hasil rapat terbatas tersebut ya. Kami akan memberikan update di channel Indonesian Soccer. Siap bangkit kembali. Jay Itzes bakar semangat siap tebus kekecewaan Timnas Indonesia usai pertandingan melawan Bahrain dan Cina setelah hasil yang mengecewakan. Jay Itzes memimpin kebangkitan Timnas. Bagaimana cara dia memotivasi rekan-rekannya menjelang laga melawan Jepang? Temukan inspirasinya di sini. Jay Itzes bakar semangat Timnas Indonesia menuju pertandingan berikutnya. Usai hasil kurang memuaskan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bek Timnas Indonesia, Jay Itzes langsung mengambil inisiatif untuk membangkitkan semangat rekan-rekannya. Setelah imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina, skuad Garuda saat ini berada di peringkat kelima dengan hanya 3 poin dari 4 laga. Menghadapi tantangan berat ke depan, Jay Itzes menegaskan pentingnya kebangkitan tim. Dalam postingan di Instagramnya, ia mengajak seluruh skuad untuk bersatu dan tidak menyerah. Tentu saja kita akan diuji selama perjalanan kita. Sekaranglah waktunya untuk tetap bersatu. Satu tim, satu bangsa. Sampai jumpa di November. Ungkapnya penuh semangat. Timnas Indonesia akan menjamu 2 tim kuat, Jepang dan Arab Saudi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada bulan November 2024. Pertandingan melawan Jepang dijadwalkan pada 15 November, diikuti dengan laga melawan Arab Saudi 4 hari kemudian. Meski hasil sebelumnya mengecewakan, peluang Timnas Indonesia untuk bersaing tetap terbuka. Posisi di grup C masih ketat dengan hanya terpaut 3 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Dukungan dari para penggemar sangat dibutuhkan untuk membawa Garuda bangkit dan berjuang meraih hasil terbaik di laga-laga mendatang. Ayo, bersama kita dukung Timnas Indonesia. Garuda tidak akan mundur. Kabar baik untuk sepak bola Indonesia. Menpora pastikan berkas naturalisasi Kevin Dix sudah diterima. Proses naturalisasi Kevin Dix semakin dekat. Apa yang diungkapkan Menpora tentang langkah selanjutnya? Simak detailnya di sini. Kabar baik untuk Timnas Indonesia, proses naturalisasi Kevin Dix berjalan lancar. Bintang-bintang Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengumumkan perkembangan positif terkait proses naturalisasi pemain FC Copenhagen Kevin Dix. Setelah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, PSSI telah memulai proses naturalisasi untuk Dix dengan harapan dapat memperkuat Timnas Indonesia. Sebelumnya, Kemenpora belum menerima berkas naturalisasi, tetapi kini Dito mengonfirmasi bahwa berkas tersebut telah diterima dan prosesnya akan segera dilanjutkan.
Kevin Dix yang memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya, Natasja Dix Bakarbesi, mulai menjalani proses ini di tengah pergantian pemerintahan yang menimbulkan keraguan akan kelancaran proses. Proses naturalisasi Dix akan melibatkan beberapa langkah, mulai dari Kemenpora, DPR Komisi I3 dan X, hingga persetujuan di paripurna DPR RI. Sebelum akhirnya mendapatkan keputusan Presiden dan menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI. Dito menyatakan bahwa proses ini akan dimulai pekan depan setelah Kemenpora menerima surat resmi dari PSSI. Saat ini Timnas Indonesia sedang fokus menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berada di posisi kelima dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Diharapkan dengan hadirnya Kevin Dix, skuad Garuda dapat menunjukkan performa yang lebih baik di laga-laga mendatang. Semoga langkah ini menjadi angin segar bagi perjalanan Timnas Indonesia menuju kesuksesan.